Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ulfa dari Manajemen Informatika Stekom Kendal angkatan 2017. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengendalian internal dalam audit sistem informasi. Pengertian pengendalian internal sendiri menurut para ahli adalah prosedur-prosedur dan proses-proses yang digunakan perusahaan untuk melindungi aset perusahaan, mengelola informasi secara akurat, serta memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Sistem informasi sebagai sistem yang terbuka tidak bisa dijamin sebagai suatu sistem yang bebas dari kesalahan maupun kecurangan. Pengendalian intern yang baik merupakan cara bagi suatu sistem untuk melindungi diri dari tindakan-tindakan yang merugikan. Dalam arti sempitnya, pengendalian intern hanya dibatasi pada kegiatan pengecekan, penjumlahan, baik penjumlahan mendatar maupun penjumlahan menurun. Kemudian tujuan pengendalian internal sendiri yaitu dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada strategis, sasaran-sasaran utama atau high level goals yang mendukung misi entitas. Kemudian yang kedua, pelaporan keuangan atau pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Kemudian yang ketiga, operasi atau pengendalian operasional. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan. Nah, manfaat sistem pengendalian internal bagi perusahaan adalah dapat melindungi aset dari pencurian, kecurangan, penyalahgunaan, atau kesalahan penempatan. Unsur-unsur dalam pengendalian internal terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada lingkungan pengendalian, yang kedua ada penilaian resiko atau risk assessment, yang ketiga prosedur pengendalian, kemudian yang keempat ada pengawasan, kemudian yang terakhir atau yang kelima ada informasi dan komunikasi. Nah, 5 komponen tersebut itu membentuk semacam payung yang melindungi perusahaan dari ancaman terhadap pengendalian. Kemudian peran penting sistem pengendalian internal. Yang pertama ada membantu manajemen dalam mengendalikan dan memastikan keberhasilan kegiatan organisasi. Kemudian yang kedua ada menciptakan pengawasan melekat, menutupi kelemahan dan keterbatasan personil, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan. Kemudian yang ketiga, membantu auditor dalam menentukan ukuran sampel dan pendekatan audit yang akan diterapkan. Makin perlunya audit TI atau audit teknologi informasi ini sangat diperlukan karena akuntan yang melakukan audit laporan keuangan harus memahami dan menguji sistem pengendalian internnya. Dan dalam rangka memeriksa data akuntansi, selain alasan tersebut, audit TI makin diperlukan sehubungan dengan resiko yang semakin tinggi di bidang sistem berbasis teknologi informasi, yaitu diantaranya yang pertama ada resiko penggunaan teknologi secara tidak layak atau penggunaan yang tidak tepat. Kemudian yang kedua, kesalahan berantai atau pengulangan kesalahan secara cepat konsisten pada sistem berbasis komputer. Kemudian, resiko yang ketiga, logika pengolahan salah atau dapat menyebabkan kesalahan-kesalahan serius. Yang keempat, ketidakmampuan menerjemahkan kebutuhan atau sistem yang tidak sesuai. Kemudian yang kelima, konsentrasi tanggung jawab, antara lain konsentrasi data pada satu lokasi atau orang-orang TI, khususnya database administrator. Kemudian yang terakhir, kerusakan sistem komunikasi yang dapat berakibat pada proses atau data. Nah, perlunya kontrol dan audit ini ada faktor-faktor yang mendorong pentingnya kontrol dan audit sistem informasi. Ini yang pertama, yaitu mendeteksi agar komputer tidak dikelola secara kurang terarah. Kemudian yang kedua, mendeteksi resiko pengambilan keputusan yang salah akibat informasi hasil proses sistem komputerisasi salah atau lambat maupun tidak lengkap. Yang ketiga, menjaga aset perusahaan karena nilai hardware, software, dan personil lazimnya tinggi. Kemudian yang keempat, mendeteksi resiko error komputer. Yang kelima, mendeteksi resiko penyalahgunaan komputer atau fraud. Kemudian selanjutnya, menjaga kerahasiaan dan meningkatkan pengendalian evolusi penggunaan komputer.
Berikut saya lampirkan contoh kasusnya. Nah, inti dari contoh kasus tersebut yaitu terjadi penarikan deposito sebesar 400 juta yen atau 44 miliar terjadi di 6 bank di Jepang yang oleh pelaku penarikannya menggunakan ATM palsu. Namun, para korban yang kehilangan saldo deposit tidak merasa kehilangan ATM mereka. Nah, di sini menunjukkan bahwa pelaku tidak menggunakan metode skimming atau pembacaan sepintas. Dan polisi pun masih menyelidiki teknik atau metode yang digunakan pelaku dalam pembobolan ATM. Analisis kasus, dari segi sistem keamanan kartu ATM itu sendiri terdapat dua kelemahan, yaitu yang pertama ada kelemahan pada mekanisme pengamanan fisik kartu ATM, yang kedua ada kelemahan pada mekanisme pengamanan data di dalam sistem. Yang pertama itu, kelemahan pada mekanisme pengamanan kartu ATM yang banyak digunakan selama ini adalah model kartu ATM berbasis pita magnet. Kelemahan utama kartu jenis ini terdapat pada pita magnetnya. Kartu jenis ini sangat mudah terbaca pada perangkat pembaca pita magnet atau skimmer. Kemudian yang kedua itu, kelemahan pada mekanisme pengamanan data di dalam sistem. Sistem pengamanan pada kartu ATM yang banyak digunakan saat ini adalah dengan penggunaan PIN atau Personal Identification Number, dan telah dilengkapi dengan prosedur yang membatasi kesalahan dalam memasukkan PIN sebanyak 3 kali yang dimaksudkan untuk menghindari brute force. Meskipun dapat dilakukan cukup aman, mekanisme pengamanan ini tidak dapat berfungsi jika pelaku telah mengetahui PIN korbannya. Nah, penyelesaian kasusnya itu yang pertama, melakukan perbaikan atau perubahan sistem keamanan untuk kartu ATM dengan menggunakan kartu ATM berbasis chip, misalnya yang dirasa lebih aman dari skimming, atau dengan penggunaan sistem keamanan lainnya yang tidak bersifat PIN, seperti pengamanan dengan sidik jari, scan retina, atau dengan penerapan tanda tangan digital. Kemudian penyelesaian yang kedua, karena pembobolan ini sebagiannya juga disebabkan oleh kelengahan pemilik rekening, ada baiknya jika setiap bank yang mengeluarkan kartu ATM memberikan edukasi kepada para nasabahnya tentang tata cara penggunaan kartu ATM dan bagaimana cara untuk menjaga keamanannya. Nah, kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti untuk membuktikan dan menentukan apakah sistem aplikasi komputerisasi yang digunakan telah menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian intern yang memadai. Apakah aset organisasi sudah dilindungi dengan baik dan tidak disalahgunakan, apakah mampu menjaga integritas data, keandalan serta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan sistem informasi berbasis komputer. Dengan semakin berkembangnya teknologi, khususnya teknologi informasi dan komputer, banyak perusahaan yang sudah mengadopsi sistem informasi berbasis komputer sebagai bagian penting dari kelancaran kegiatan operasi perusahaan. Dengan sistem informasi, resiko terjadinya kekeliruan dalam pencatatan atau perhitungan dapat diminimalisasikan sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian pada perusahaan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.